sabar, sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Es tehmu jauh kira? Masih? Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ada sebuah ungkapan yang sering kita lihat baru-baru ini, viral baru-baru ini. Ungkapannya begini: dari cerita Gus Miftah kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak semua orang berilmu memiliki adab. Lalu banyak respon dari para komentar, dari para netizen. Emang si Miftah itu berilmu? Baca Qurannya aja berselema. Dia itu bukan ustadz, tapi penjual agama. Terlepas dari berbagai macam orang mengomentari sikap atau cara berbicara Gus Miftah dari sebuah acara yang dimana dia di situ sebagai pengisi acaranya, kita sebagai orang timur ya, merasa sakit atau merasa ucapan itu tak layak diungkapkan, disampaikan oleh seorang yang mengatakan dirinya penceramah. Tapi ketika para netizen memarahi atau mencela, ketika netizen ramai berbondong-bondong untuk membela sang penjual es teh, kemudian Gus Miftah lalu membela diri, meminta maaf dan membela diri bahwa dia minta maaf atas dasar kekisruhan. Dia punya kekisruhan, maka dia minta maaf. Tetapi ada hal yang lucu memang kita lihat dari Gus Miftah ini. Tetap aja dia ngeles, tetap dia membela diri, padahal udah jelas-jelas salah. Saya ini orangnya sering bercanda. Emang seperti itu bercandanya sampai mengatakan orang goblok. Sorry ya, kita tetit gitu. Padahal si penjual es teh itu kan dia nyari makan. Kalau memang kita nggak mau beli, ya udah nggak usah dibeli gitu. Kalau memang mau dibeli, ya dibeli, tapi jangan dibilang apalagi sebut kalau nggak laku itu takdir. Apa itu? Orang yang mengaku diri penceramah tapi lisannya sangat luar biasa, lalu kemudian membela diri bahwasanya dia bercanda. Emang kalau udah bercanda boleh menghina orang? Emang kalau bercanda boleh mencela orang? Kalau udah bercanda boleh kita suka-suka hati? Silakan Anda bercanda, tapi bercandalah dengan adab, dengan sopan dan santun, menjaga perasaan orang, jangan main fisik dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai muslimin ini harus melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi saja, tapi juga harus melihat dari sisi lain. Satu sisi memang kita melihat Gus Miftah itu luar biasa. Tidak satu pun ada di lisannya itu ketika dalam sikapnya itu menunjukkan suri tauladan yang benar, padahal dia katanya penceramah. Kalau penceramah itu harus lisannya lembut, tidak mengatakan orang goblok dan sebagainya dan sebagainya. Itu cacatnya satu dari satu sisi. Tapi di sisi lain, saya menilai bahwa penjual es teh itu mestinya berterima kasih kepada Gus Miftah. Itu menurut saya. Kenapa? Dengan tadinya Gus Miftah, dengan adanya Gus Miftah mencela, menghina si penjual es teh tersebut, maka kemudian penjual es teh itu jadi viral, videonya dipiralin. Dialah seorang korban yang teraniaya, hatinya dihina oleh seorang mubalik yang katanya itu luar biasa mubaliknya, bisa kadang saking hebatnya Gus Miftah penceramahnya, dia bisa ceramah di depan presiden bisa ketawa-ketawa dibuatnya, luar biasa. Dan dia ini yang mengislamkan Dedek Bruiser, sayang seribu sayang tapi lisannya tak terjaga. Nah, akibat penghinaan Gus Miftah itu akhirnya dia viral. Rame-rame orang ngasih bantuan sama dia. Bahkan ada kita lihat seorang ustadz yang sedih kasihan melihat penjual es teh itu, dengan kabar-kabarnya mau mengumrohkan si penjual es teh. Coba, luar biasa. Gara-gara dihina Gus Miftah, goblok dan lain sebagainya, kemudian orang pun sedih kasihan, lalu kemudian seorang ustadz rencana mengumrohkan. Mudah-mudahan bukan hoax lah ya. Mudah-mudahan ini bukan hoax. Mudah-mudahan betul lah penjual es teh ini diumrohkan. Dan dengar kabar ada orang Malaysia yang sedang berada di Indonesia, di Jakarta pun sedih kasihan, terilalah hatinya melihat penjual es teh, lalu kemudian menyumbangkan uangnya, memberikan uangnya kepada
si penjual es teh. Banyak, bukan satu dua orang yang memberikan bantuan atau uang kepada Gus Miftah, kepada penjual es teh yang dihina oleh Gus Miftah. Coba. Seandainya pada saat itu Gus Miftah lembut sama penjual es teh, dia beli jualan es penjual es teh tadi, artinya kan nggak ada masalah. Dan kemudian tidak akan ada orang yang mau mengumrohkan si penjual es teh, dan tidak akan ada orang dari Malaysia memberikan uang kepada penjual es teh. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa semua yang ada di dunia ini ada hikmahnya. Satu sisi memang penjual es teh itu terhina, terilala dia oleh lisan lancipnya Gus Miftah, tapi di sisi lain orang kasihan sama dia. Nah, mudah-mudahan kedepannya Gus Miftah itu betul-betul terjaga lisannya ya, jangan buat malu lah pokoknya. Jangan buat malu orang Islam, jangan buat malu mubalik. Jangan sampai nanti disimpulkan masyarakat muslimin, masyarakat dunia bahwa mubalik itu tak ada bisa dipegang cakapnya. Mubalik itu tak bisa dijadikan suri teladan. Kenapa? Buktinya Gus Miftah lisannya tak terjaga. Nauzubillah. Jadi jangan sampai tergeneralisir bahwa semua penceramah itu lisannya kayak si Gus Miftah. Bukan, tidak. Itu hanya satu saja penceramah atau satu dua saja penceramah yang lisannya lancip, tak terjaga, tak sopan. Di tempat lain banyak lagi ustadz-ustadz yang lisannya lembut, lisannya terjaga, dan seterusnya. Ya, begitulah dari saya ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.